kita semua kan mencari sesuatu. Dari kita bangun pagi sampai tidur lagi di malam hari, hidup kita ini ya isinya serangkaian pencarian. Kita cari nyaman, cari aman, cari bahagia. Tapi di tengah semua pencarian itu, ada satu kekeliruan yang sangat-sangat mendasar, satu salah arah yang justru jadi sumber kenapa kita sering merasa lelah dan gelisah. Nah, hari ini kita akan coba renungkan sebuah ajaran inti dari Sang Buddha yang ada di dalam Arya Pariyesana Sutta atau Sutta tentang pencarian mulia, supaya kita bisa paham di mana sih letak kelirunya pencarian kita selama ini. Coba deh, kita resapi kalimat ini. Hidup kita ini kan penuh dengan usaha. Kita sudah kerahkan semua tenaga, semua pikiran, semua waktu. Tapi kok ya, seringnya hasilnya cuma kekecewaan yang datang lagi dan lagi. Sutra ini nunjukin dengan jelas banget. Masalahnya itu bukan di seberapa keras kita berusaha, tapi ada di objek yang kita cari itu sendiri. Kita sudah mengerahkan semua energi kita ke sesuatu yang dari sananya memang nggak akan pernah bisa ngasih apa yang kita mau. Jadi, apa sih sebetulnya kekeliruan mendasar ini? Ajaran ini nunjukin ke kita, ada dua jalan, dua jenis pencarian. Yang satu, ya pencarian duniawi yang biasa kita lakukan, yang bikin kita terjerat dalam siklus harapan dan putus asa yang nggak ada habisnya. Satunya lagi adalah pencarian mulia yang menawarkan jalan keluar, jalan menuju pembebasan sejati. Yuk kita lihat lebih dalam bedanya dua jalan ini. Yang pertama ini disebut Anarya Pariyesana atau pencarian yang tidak mulia. Nah, penting nih untuk kita pahami kata tidak mulia di sini itu bukan soal penghakiman moral ya. Maknanya itu lebih teknis dan lebih dalam. Pencarian ini disebut tidak mulia karena tujuannya yaitu hal-hal yang berkondisi pada akhirnya nggak akan pernah bisa membebaskan kita dari penderitaan. Ibaratnya, ini adalah pencarian yang sudah ditakdirkan gagal bahkan sebelum dimulai. Coba perhatikan baik-baik perbandingan ini. Di sisi kiri, itu cerminan hidup kita sehari-hari. Kita, makhluk yang pasti akan tua, sakit dan mati, secara keliru menggantungkan harapan untuk bahagia selamanya pada hal-hal yang juga tunduk pada hukum yang sama. Kita berharap pada pasangan yang juga akan menua, pada kekayaan yang bisa hilang kapan saja, pada status yang sifatnya cuma sementara. Tragis kan? Nah, di sisi lain, pencarian mulia itu adalah sebuah revolusi cara pandang. Kita putar balik dan mulai mencari satu-satunya hal yang nggak tunduk pada perubahan dan kehancuran, yaitu yang tak berkondisi, nibbana. Analogi ini, wah kena banget. Ini gambaran sempurna tentang kebodohan kita. Seumur hidup, kita habiskan waktu untuk membangun dan menghias istana pasir ini. Karir kita, reputasi kita, keluarga kita, semua kita curahkan untuk itu. Terus, pas ombak yang pasti datang, yaitu usia tua, penyakit, perpisahan, kematian, menghancurkan semuanya, kita nangis dan menyalahkan hidup. Padahal Sutta ini bilang, masalahnya bukan di ombak. Ombak ya memang begitu tugasnya. Masalahnya adalah kita yang dari awal memilih untuk membangun di atas pasir basah. Nah, kisah ini kemudian membawa kita ke perjalanan pribadi Bodhisatta, calon Buddha. Dan ini bukan cerita sedih ya, tapi ini adalah kisah tentang bangkitnya sebuah kebijaksanaan yang sangat tajam. Beliau melihat dengan sangat jernih ada sebuah cacat fundamental dalam sistem operasi yang dijalani oleh semua manusia, termasuk diri beliau sendiri saat itu. Nah, ini dia momen pencerahan yang mengubah segalanya. Ini bukan sekedar pemikiran intelektual, tapi sebuah pemahaman yang mengguncang seluruh dirinya. Beliau melihat betapa absurdnya semua usahanya selama ini. Gimana mungkin, pikirnya, aku yang pada dasarnya nggak stabil, bisa nemuin kestabilan sejati dengan bergantung pada sesuatu yang sama-sama nggak stabil? Pertanyaan inilah yang jadi api, yang membakar habis hutan kebodohannya dan memulai pencarian mulia. Analogi ini membawa kita lebih dalam lagi. Kebanyakan dari kita ini kan menghabiskan hidup mencari bantal yang lebih nyaman di dalam kapal yang namanya samsara, kerjaan yang lebih enak, pasangan yang lebih oke, hiburan yang lebih seru. Kita sibuk menata ulang perabotan di dek kapal Titanic yang sedang tenggelam. Bodhisatta menyadari bahwa seluruh kapal itu sendiri sedang karam di lautan penuaan, sakit, dan kematian. Jadi pencarian mulia itu bukan tentang mencari kenyamanan di dalam kapal, tapi tentang menemukan jalan keluar dari kapal itu sendiri. Setelah meninggalkan istananya, Bodhisatta itu nggak langsung menemukan jawaban. Beliau, layaknya seorang peneliti spiritual yang sejati, memutuskan untuk menguji dua jalan ekstrim yang paling dihormati pada zaman itu untuk mencapai pembebasan. Beliau kuasai keduanya sampai ke puncaknya, hanya untuk menyadari bahwa dua-duanya juga jalan buntu. Dua jalan yang beliau jelajahi sampai tuntas ini adalah
Pertama, mencapai kondisi-kondisi meditatif tertinggi, alam tanpa bentuk, dan yang kedua, jalan penyiksaan diri yang paling keras, menaklukkan tubuh sampai ke ambang kematian. Mari kita coba pahami kenapa kedua jalan yang kelihatannya sangat spiritual ini pada akhirnya harus beliau tinggalkan. Beliau berguru pada Alaraka Lama dan Uddaka Ramaputa, para master meditasi yang paling hebat saat itu. Dalam waktu singkat, beliau berhasil mencapai apa yang mereka ajarkan. Alam kekosongan dan alam bukan pencerapan pun bukan tanpa pencerapan. Itu adalah kondisi batin yang luar biasa damai, sangat halus. Tapi, begitu beliau keluar dari meditasi, beliau melihat dengan jelas. Kondisi ini, seindah apapun, tetaplah sesuatu yang diciptakan, berkondisi, dan nggak kekal. Ini cuma tempat perlindungan sementara, bukan pembebasan yang final. Kedamaian yang didapat dari konsentrasi mendalam itu persis seperti liburan mewah dari tumpukan utang penderitaan. Selama kita liburan, kita nggak merasakan beban utang itu. Tapi, liburan pasti berakhir. Begitu kita kembali, utang karma kita, utang kotoran batin kita, keserakahan, kebencian, kebodohan, semuanya masih ada di sana, menunggu untuk ditagih. Beliau sadar, kedamaian itu sebuah kondisi yang bergantung pada sebab. Sedangkan kebebasan, nibbana, adalah berakhirnya semua ketergantungan pada kondisi apapun. Setelah menolak jalan kedamaian sesaat, beliau beralih ke ekstrim sebaliknya. Pertapaan menyiksa diri. Beliau pikir kalau kenikmatan indera itu akar masalahnya, berarti solusinya adalah menghancurkan kemampuan tubuh untuk merasakan. Selama 6 tahun, beliau siksa tubuhnya sampai tinggal kulit pembalut tulang. Tapi, di ambang kematian, sebuah kebijaksanaan agung muncul. Tubuh yang tersiksa dan lemah tidak akan pernah bisa menopang pikiran yang tajam dan jernih. Dan pikiran yang lemah gak akan pernah bisa menembus kebenaran. Setelah meninggalkan kedua jalan ekstrim, mengejar kesenangan dan menyiksa diri, beliau berada di titik terendah. Tapi, justru dalam keheningan setelah kegagalan itulah sebuah ingatan dari masa kecilnya muncul, membawa secercah cahaya yang akan menjadi fajar pencerahannya. Nah, inilah pertanyaan yang mengubah total arah pencarian beliau. Beliau teringat waktu masih kecil, duduk di bawah pohon jambu, batinnya secara alami dan tanpa usaha masuk ke keadaan meditatif yang damai, jernih, dan menyenangkan. Sebuah jana. Kebahagiaan ini kan gak datang dari objek indera, tapi juga bukan dari penyiksaan. Ia lahir dari pikiran yang tenang dan terkonsentrasi. Saat itu beliau sadar, oh ada jenis kebahagiaan ketiga, yang sehat dan justru menunjang kebijaksanaan. Inilah awal dari penemuan jalan tengah. Pada malam pencerahannya, dengan tubuh yang sudah pulih dan pikiran yang tajam seperti pedang, beliau tidak menemukan surga atau bertemu Tuhan. Beliau melihat ke dalam dan menemukan sebuah proses. Beliau melihat dengan mata batinnya rantai sebab akibat yang saling bergantung yang menciptakan seluruh roda penderitaan, yang kita kenal sebagai paticca samuppada. Beliau melihat, oh karena ada ketidaktahuan, muncullah bentukan mental. Karena ada bentukan mental, muncullah kesadaran, dan begitu seterusnya, sampai ujungnya penuaan dan kematian. Ternyata masalahnya bukan dunia di luar sana, tapi mekanisme internal inilah yang terus-menerus membangun penjara kita. Ini adalah puncak realisasinya. Pembebasan itu bukan soal pindah ke tempat yang lebih enak. Pembebasan itu adalah soal memahami arsitektur dari penjara kita sendiri. Begitu beliau melihat bahwa ketidaktahuan avijja dan keinginan tanha adalah fondasi dan semen dari penjara ini, solusinya jadi jelas. Dengan melenyapkan ketidaktahuan melalui kebijaksanaan, seluruh struktur penjara itu runtuh dengan sendirinya. Kita berhenti menjadi arsitek sekaligus narapidana dari penderitaan kita sendiri. Oke, setelah kita merenungkan perjalanan luar biasa ini, gimana caranya kita membawa kebijaksanaan ini ke dalam hidup kita sehari-hari? Sutta ini menawarkan 3 landasan praktek yang bisa kita terapkan. Bukan sebagai teori, tapi sebagai cara untuk mengubah pandangan kita secara mendalam. Latihan pertama adalah investigasi. Setiap kali batin kita cemas, takut, atau kecewa, gunakan itu sebagai kesempatan. Jangan langsung ke bawah arus perasaan. Coba berhenti sejenak, lalu tanya, sebetulnya apa sih yang sedang aku andalkan saat ini? Mungkin pekerjaan, hubungan, kesehatan, atau reputasi. Setelah ketemu jawabannya, tanyakan pertanyaan kedua yang lebih dalam. Apakah sandaran ini secara alami, sifatnya kekal dan bisa diandalkan? Dengan melihat ketidakkekalannya secara langsung, cengkeraman kita pada sandaran itu akan mulai melonggar dengan sendirinya. Latihan kedua adalah menggeser tujuan kita. Seperti yang ditemukan Bodhisatta, mencari kondisi damai yang menyenangkan itu jalan buntu. Tujuan dari jalan ini adalah pemahaman, vipassana. Prakteknya adalah dengan mengamati.
Ketika sebuah perasaan muncul, entah itu senang atau nggak senang, latih batin untuk nggak langsung loncat ke reaksi. Cukup amati prosesnya. Ada kontak lewat indera, lalu muncul perasaan yang kemudian secara otomatis memicu keinginan atau penolakan. Hanya dengan menyaksikan proses ini tanpa ikut campur, kita menciptakan sebuah ruang kecil, ruang kebebasan. Pelajaran ketiga ini meluruskan pemahaman kita tentang jalan tengah. Ini bukan jalan kompromi antara baik dan buruk ya. Ini adalah jalan kebijaksanaan yang sangat pragmatis. Batin kita ini adalah instrumen untuk melihat kebenaran. Seperti seorang musisi yang menyetem senar gitarnya, nggak terlalu kencang, nggak terlalu kendor. Kita juga harus menjaga kondisi batin dan jasmani kita. Makan cukup, tidur cukup, jaga indera secukupnya. Tujuannya bukan untuk cari nyaman, tapi untuk menciptakan kondisi optimal supaya instrumen batin ini bisa berfungsi dengan jernih dan tajam. Inilah inti dari penderitaan kita. Rasa lelah eksistensial yang sering kita rasakan itu sebetulnya bukan karena beban hidup itu sendiri. Beban yang sesungguhnya adalah usaha kita yang sia-sia dan terus-menerus untuk membangun benteng keamanan di atas fondasi yang rapuh. Kita lelah karena terus-menerus membangun lagi istana pasir yang sama hari demi hari hanya untuk melihatnya disapu bersih oleh ombak. Maka, renungan ini akan saya tutup dengan sebuah pertanyaan untuk Anda bawa pulang. Coba lihat ke dalam hidup Anda sekarang. Pada apa Anda menggantungkan kebahagiaan dan rasa aman Anda yang paling dalam? Lalu, dengan kejujuran yang radikal, tanyakan pada diri sendiri. Apakah hal ini pada hakikatnya juga akan berubah dan lenyap? Jawaban jujur atas pertanyaan itu bisa jadi adalah langkah pertama Anda dalam pencarian mulia.